Final Liga Champions tahun 2025 ini akan dimainkan di Allianz Arena, Munchen pada tanggal 31 Mei nanti. Kalau boleh memilih, mungkin kita semua sepakat ya, untuk menempatkan Barcelona dan Paris Saint-Germain di partai puncak. Tetapi masih tinggal selangkah lagi bagi kedua tim ini untuk menentukan apakah memang mereka layak bertemu di final nantinya. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, setia selalu bersama Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Rai Soccer memang sengaja mengangkat partai leg kedua semifinal Liga Champions karena banyak permintaan untuk meliput oleh Rai Soccer TV. Makanya saya mencoba mengakomodir permintaan para sahabat netizen semua. Dan pada Selasa dini hari atau Rabu dini hari tepatnya pukul 02.00 waktu Indonesia Barat akan dimainkan partai leg kedua, di mana Inter Milan akan menjamu Barcelona di San Siro, Milan tentunya. Di partai leg pertama, Inter berhasil menahan Barcelona dengan skor 3-3. Ini tentu partai yang sangat menentukan dan tentu berat bagi kedua tim. Dan jika melihat perjalanan kedua tim, boleh saya katakan Inter Milan lebih banyak melewati partai-partai penentuan atau partai-partai keras dibandingkan dengan Barcelona. Karena untuk sampai di 4 besar, Inter Milan harus berjuang keras untuk menyisihkan Bayern Munchen, salah satu raksasa Eropa yang juga langganan juara Liga Champions. Dan mereka juga telah membuktikan itu, paling tidak satu langkah mereka sudah ada di final, karena mereka berhasil menahan Barcelona di kandang Barcelona pada pekan lalu dengan skor 3-3. Ini tentu sangat menguntungkan karena partai Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat mereka akan menjadi tuan rumah. Namun kita juga jangan mengabaikan bahwa Barcelona adalah lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh Inter Milan walaupun main di San Siro. Nah, kita lihat, mampukah Barcelona akan mewujudkan impiannya untuk melahirkan partai ideal? Tentu di satu pihak PSG juga atau Paris Saint-Germain bisa menyingkirkan Arsenal, wakil dari Inggris. Kalau melihat penampilan dan persiapan Barcelona ketika leg pertama, memang mereka agak kaget ketika Inter Milan yang ditangani oleh Simone Inzaghi menyuguhkan sebuah perlawanan atau permainan yang sangat luar biasa, sangat heroik. Dan menjadi ciri khas Italia atau tim-tim Italia, mereka lebih banyak mengandalkan speed and power atau mengandalkan kontak-kontak body charge yang cukup keras. Dan itu sedikit menyulitkan Barcelona. Dan di kandang Barcelona di leg pertama, Inter Milan bisa menyerangkan 3 gol lewat serangan-serangan sporadis atau lebih tepatnya counter attack, dan ini yang membuat Barcelona kewalahan. Dan Barcelona memang tidak menyangka bahwa Inter bisa melakukan itu terhadap mereka di kandang mereka. Dan untung Barcelona masih bisa membalas 2 gol lewat Yamal dan juga Ferran Torres dan gol bunuh diri dari kiper Inter Milan. Sehingga kalau kita lihat pada Rabu subuh nanti, partai ini tentu akan sangat menarik ya. Barcelona tetap akan dengan ciri khasnya bermain cepat dengan umpan yang sangat presisi. Mereka berani melakukan umpan-umpan kedalaman di antara 2, 3, 4 pemain. Dan pemain yang menerima bola pun sangat matang dalam mengontrol bola, sehingga ini membuat permainan Barcelona selalu sangat hidup dan sangat menarik untuk ditonton. Karena mereka jarang sekali kehilangan bola. Dan 2 sayap, Raphinha di kiri dan Yamal di kanan, ini juga menjadi kunci untuk membuka pertahanan ketat dari lawan, termasuk Inter Milan subuh nanti.
Sehingga kalau Raphinha dan Yamal yang pada pertandingan lokal La Liga pekan lalu disimpan di bangku cadangan walaupun kemudian dimainkan ketika melawan Real Valladolid, ini akan dimainkan pada Rabu nanti, sehingga ini tentu membuat kekuatan Barcelona lebih mapan ya. Paling tidak mereka akan dalam kondisi yang lebih baik. Juga penyerang Robert Lewandowski sudah bisa bermain karena pelatih Hansi Flick telah memberikan isyarat kemungkinan Lewandowski yang pada leg pertama tidak dimainkan sudah bisa dimainkan nantinya. Nah, ini yang akan membuat Barcelona tentu sedikit lebih diunggulkan oleh Inter Milan nantinya. Namun tetap Inter Milan yang akan mengandalkan power dan counter attack ini akan membahayakan pertahanan Barcelona kalau di lini belakang Barcelona tidak hati-hati mengantisipasi pergerakan pemain-pemain Inter yang lebih cepat dalam melakukan counter attack nantinya. Termasuk penyerang tengah mereka Thuram yang sangat kuat dalam duel-duel 1 lawan 1 dan duel bola atas. Ini juga termasuk dari pemain-pemain belakang Inter, salah satunya Dumfries yang mencetak 2 gol ketika pertemuan di leg pertama nantinya. Nah, bola-bola atas atau bola-bola mati ini harus diperhatikan betul, disadari betul oleh lini pertahanan Barcelona ketika Inter mendapat bola-bola mati atau tendangan pojok maupun tendangan free kick ke pertahanan Barcelona. Dan saya memperkirakan siapapun yang menang akan hanya perbedaan 1 digit gol. Bisa saja Inter, bisa juga Barcelona, tetapi saya lebih cenderung untuk mengunggulkan Barcelona sehingga dapat melaju ke final melawan salah satu pemenang Arsenal dan Paris Saint-Germain. Nah, bagaimana dengan Kamis dini hari nantinya? Ya, pada pukul 02.00 juga waktu Indonesia Barat, di mana Paris Saint-Germain akan menjamu Arsenal untuk semifinal lainnya. Di leg pertama di kandang Arsenal, Paris Saint-Germain mengunci Arsenal dengan kekalahan 1-0. Ini berarti Paris sangat berpeluang ya, Paris Saint-Germain sangat berpeluang untuk melaju ke final. Dan untuk musim ini perjalanan Paris Saint-Germain paling tidak sampai di final, dia sudah membuktikan atau mereka sudah membuktikan bahwa 2 wakil Inggris telah disingkirkan oleh Paris Saint-Germain. Ini berarti pelatih Luis Enrique yang menangani Paris Saint-Germain tentu sangat mengetahui tipikal ciri khas permainan dari tim-tim Liga Inggris, sehingga salah satu lawan kuat dari wakil Inggris, Liverpool, telah disingkirkan sebelumnya. Baru kemudian Aston Villa di 8 besar disingkirkan pula oleh Paris Saint-Germain. Dan sekarang Arsenal juga sudah kalah di leg pertama di kandang Arsenal dengan skor 1-0. Arsenal kalah. Nah, ini berarti sangat membuka peluang Paris Saint-Germain untuk melaju ke final. Dan salah satu pemain Paris Saint-Germain yang bermain sebagai sayap kiri ini sangat berbahaya nantinya untuk bisa membongkar ruang di pertahanan Arsenal nantinya. Walaupun Arsenal juga memiliki seorang sayap kanan pada diri Bukayo Saka yang sangat lincah dan cerdik ketika mengolah bola secara individu untuk menusuk pertahanan lawan. Dan kita lihat apakah Paris Saint-Germain untuk ketiga kalinya menyingkirkan wakil Inggris di Liga Champions tahun ini. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, selalu setia bersama Bung Yes, dan jangan lupa ingat bola itu bulat, giring terus.